Alhamdulillah. Bapak apa kabar, Oke, Pak? alhamdulillah kabar baik. Saya ganti ininya dulu, backgroundnya dulu sebentar ya. Oke, Pak, siap, Pak. Karena saya keluar dari 8 itu ya 2015 Desember kan, akhir semester lah, Iya, akhir semester ganjil. iya, Bapak, Nah, benar. 2000 Iya. akhirnya saya ngambil hikmahnya juga nih Diar ya. Ya, Bapak. Kalaulah seandainya Allah tidak takdirkan saya pindah ke 55, mungkin S2 saya nggak selesai. Iya, Pak. Karena dengan saya dipindahkan ke 55 itu S2 saya selesai tepat 2 tahun. Karena di Alhamdulillah. 8 itu luar biasa kerjanya. Luar biasa tanggung jawab moralnya gitu. Akhirnya kan kita mengorbankan kepentingan pribadi terkadang untuk kepentingan sekolah gitu. Jadi akhirnya teman-teman saya sekolahnya terbengkalai karena jobnya banyak. Saya bilang aduh nggak bisa. Iya. Akhirnya dengan saya mungkin itu qadarullah ya, takdir Allah untuk memberikan ke saya kesempatan untuk lulus S2 2 tahun itu. Akhirnya saya dipindah ke 55. Kalau enggak mungkin saya nggak lulus 2 tahun. Saya yakin nggak lulus 2 tahun. Karena dengan volume kerja yang luar biasa, tanggung jawab yang besar, sehingga kita terkadang mengorbankan kepentingan pribadi untuk kepentingan sekolah itu anak-anak. Ya, Itu yang saya Alhamdulillah, rasakan Pak. ya. Jadi Iya. saya ambil hikmahnya aja. 2 tahun selesai S2 luar biasa. Oh iya, Pak, boleh dong Pak cerita kesibukan Pak Iman nih sekarang yang saya tahu Bapak ini ya menjabat sebagai Ketua MGMP Matematika DKI Jakarta ya Pak. Boleh Pak cerita Ya, seperti apa gitu jadi di MGMP? salah satu hikmah yang saya ambil dari saya dimutasi ke 55 ya. Jadi ternyata eh, jujur aja nih waktu saya ditugaskan di SMA 8 itu eh, jam ngajar saya luar biasa. Hampir 40 jam rata-rata setiap tahun itu. Sehingga waktu saya untuk bisa beraktivitas, bergaul dengan rekan-rekan kerja di luar SMA 8 itu sulit. Kenapa? Karena hari MGMP pun dipakai untuk ngajar. Jadi Mhm. akhirnya kita guru 8 matematika khususnya agak sulit untuk mengikuti kegiatan-kegiatan MGMP karena MGMP dilaksanakan tiap Rabu, sedangkan kita di 8 Rabu pun ngajar. Jadi agak sulit. Nah, sekarang setelah saya keluar dari SMA 8, kemudian teman-teman mungkin pada tahu gimana performa saya, kerja saya. Kemudian di tahun 2019 saya diminta oleh teman-teman itu untuk jadi ketua kompetisi matematika yang terbengkalai hampir beberapa tahun tuh, 5 tahun, 3 tahun, pokoknya lama deh. Akhirnya saya ambil posisi itu, alhamdulillah berhasil kita ini. Tapi saya cenderung orang yang tidak mau menyerah dengan sebuah tantangan. Akhirnya saya dapat tantangan itu. Oke, siapa? Akhirnya saya mencoba mencari sponsor. Alhamdulillah di luar dugaan, di luar perkiraan yang lain, banyak pihak yang mendukung kegiatan itu. Ya akhirnya setelah kejadian itu ternyata teman-teman pengurus MGMP itu melihat saya, aduh, wah ini kata si Iman ini, Pak Iman ini kayaknya kemarin bawa kegiatan Komat berhasil. Nah, akhirnya diusung di apa namanya? Didukung untuk jadi ketua MGMP. Jadi saya selalu mengambil hikmah dari sebuah peristiwa itu. Saya dimutasi dari SMA 8, alhamdulillah lulus S2 2 tahun. Kemudian saya dimutasi dari 8, akhirnya saya bisa bergaul dengan banyak teman-teman guru matematika DKI yang akhirnya saya yang dulunya kuper, kurang gaul dengan teman-teman guru matematika DKI, sekarang alhamdulillah saya lebih banyak berkenalan lah dengan teman-teman guru matematika DKI, sehingga ya akhirnya saya dipilihlah sebagai ketua MGMP DKI, walaupun saya selalu berkonsultasi dengan keluarga, gimana nih dapat amanah ini, boleh nggak, ini sosial tapi nggak ada duitnya, nggak apa-apa kalau sosial. Waktu itu padahal saya udah lulus Nggak tes apa Pak, kepala benar. sekolah, jadi nggak boleh. Ya sudahlah, saya ngambil berat lah, Oh, pasti ada konflik of interest lah. Sedangkan saya orangnya kan cenderung ada sedikit sih, nggak perfect banget sih, tapi lebih pada perfeksionis lah. Artinya iya. saya cenderung orangnya ingin
perpok lah, ingin baik dan sebagainya, walaupun terkadang dalam kondisi tertentu ya sudah kita terima aja nasib kita atau takdir kita. Jadi intinya itu sebenarnya saya dimutasi dari SMA 8 itu banyak hikmah yang kenapa? Karena pada saat saya dimutasi itu saya ikhlas aja, pasrah aja kepada Allah, sudahlah ini mungkin jalannya. Saya harus sedih awalnya, saya juga sempat sedih kan. Saya udah dibina oleh rekan-rekan senior saya agar saya punya kinerja yang baik, tapi udah itu saya harus dimutasi karena memang saat itu memang zamannya mutasi ya. Iya, benar Suka Pak, tidak benar. suka ya harus dimutasi, ya sudah. Akhirnya ketibanlah saya guru matematikanya dibanding dengan teman-teman saya yang lebih senior, dan saya terima aja, nggak pernah protes, nggak pernah ini kok kenapa saya enggak, saya Udah harus terima aja, terima ya Pak. ambil hikmahnya aja, ternyata ya itu hikmahnya baik. Walaupun saya agak sedikit kecewa gitu dengan keputusan kepala sekolah waktu itu ya, tapi ya di balik kekecewaan itu saya menerima adanya. Itu ya, jadi aktivitas saya itu. Yang kedua, selain jadi dari situ karena saya orangnya cenderung tidak banyak diam ya, tidak suka diam ya, harus ada aktivitas. Energi saya mungkin cukup lumayan lah. Akhirnya saya bikin modul dengan teman-teman. Ayo kita bikin modul. Dari situ sejak pandemi saya bikin untuk kegiatan persiapan anak-anak ujian nasional, saya bikin modul dengan teman saya. Ayo kita bikin modul, kita sebarkan gratis aja, nggak usah jual. Gratis. Dilalahnya UN dibatalkan. Padahal saya udah Iya, bikin iya. modul udah tebal-tebal, UN-nya dibatalkan. Masuklah pandemi kan, masuk pandemi Iya. saya dapat tantangan dari senior saya, Pak Iman gimana nih anak-anak nggak ini apa namanya untuk pembelajaran katanya kurang katanya, kalau disuruh nyari di internet kayak di hutan belantara. Bisa nggak bikin Sulit video? ya. Saya merenung, gimana caranya? Bisa, saya bilang, hanya saya bikin dulu, ketua MGMP bisa bikin. Ya alhamdulillah ternyata direspon, karena saya harus belajar dulu kan gimana cara membuat rekaman, gimana cara ini. Akhirnya otodidak. Hampir setiap saat itu saya lihat-lihat YouTube gimana cara merekam, gimana cara bikin pembelajaran interaktif dan sebagainya. Akhirnya muncullah saya harus beli alat. Kalau nggak beli alat ini bikin PowerPoint terus, waduh lama nih kalau saya bikin PowerPoint terus. Akhirnya bikin tab, akhirnya ngajar ya dibantu dengan tab. Makanya konten-konten YouTube saya lebih kepada penggunaan tab, jarang dengan PowerPoint gitu. Iya. Itu sih aktivitasnya. Jadi ya bikin konten YouTube sejak pandemi itu, akhirnya ya dalam waktu berapa bulan lebih dari 1.000 atau sekarang udah. Walaupun saya tidak ke arah sana ya, seperti Iya. hanya orang-orang yang bikin konten YouTube untuk mencari tanda plusnya lah, atau artinya di luar itu ya katakanlah uangnya lah. Saat itu enggak, saya enggak berpikir ke sana. Wong yang bikin pertama kali ngupload ke YouTube aja anak saya yang kelas 6, gimana nih caranya Adek? Gini aja Bi. Oh ternyata saya udah pernah bikin akun YouTube dari tahun 2013, cuman nggak pernah diisi. Baru kemarin gara-gara pandemi. Jadi pandemi ini banyak hikmahnya deh. Saya keluar dari 8 banyak hikmahnya, kegiatan pandemi juga banyak hikmahnya. Iya. Itu sih sebenarnya Der. Jadi saya cenderung orangnya tidak bisa diam, cenderung aktif ya. Maunya harus ada aktivitas, nggak terbiasa banyak berhenti ya, harus bergerak istilahnya. Ya seperti yang ini harus bergerak. Iya benar Pak. Nih terima kasih Jakarta banget loh Pak Tangguh, saya. Jakarta Kolaborasi. Iya terima kasih banget loh Pak, saya mau masuk di YouTube-nya saya nanti Pak Iman. Iya Pak, terus kalau misalkan Ya, upcoming project Bapak nih apa nih? Kan katanya punya YouTube juga, udah pernah bikin e-modul, apakah ada upcoming project yang Bapak akan bikin dengan tim, mungkin nanti untuk pendidikan khususnya matematika, atau belum? ya. Jadi sebelum saya ke 55 itu saya kan sudah coba bikin buku ya, buku soal ya. Jadi Iya. pada saat saya keluar, buku soal saya terbit gitu kan oleh Grasindo kan. Grasindo terbit, kemudian awal-awal sih masih banyak ya ininya laporan. Ternyata kan Grasindo kan hanya mengandalkan di Gramedia. Nah, Gramedia pengunjungnya kan
mungkin terbatas kan, akhirnya ya ini akhirnya sejak 3 tahun lalu lah ya, saya bersama Pak Karto untuk menjaga silaturahmi dengan teman-teman yang lain, dengan ketua MGMP lama, kemudian dengan pengurus yang mau bergerak terus, mau aktif, akhirnya bikin juga buku soal hot, ya kan. Alhamdulillah sudah terbit lah di Erlangga kan. Jadi memang energi saya harus saya salurkan. Kalau dulu waktu saya masih 8, saya sempat bikin buku kamus ya, kamus matematika. Walaupun sudah di AC, sudah bikin MOU, ternyata batal gara-gara kamus kimia, kamus biologi nggak jadi, fisika nggak jadi, yang jadi matematik doang. Sedangkan penerbit maunya semua, saya kamus fisika, kamus kimia, kamus biologi, semuanya jadi. Yang jadi matematik doang, akhirnya nggak jadi terbit, nggak mau terbit. Sekarang filenya nggak tahu hilang kemana di komputer SMA 8. Nggak saya bawa karena saya protek, saya kasih passwordnya lupa. Akhirnya nggak bisa buka, ya sudah, masalah. Ya sudah ya itu Pak ya. Pengalaman. Sudah berlalu juga. Ya, jadi pengalamannya banyak. Kemudian aktivitas sebelumnya juga saya bikin RPP kerjasama dengan Erlangga. Alhamdulillah digunakan oleh teman-teman di luar DKI kan, karena teman-teman DKI kenal saya, ada yang lewat RPP. Oh, Pak Iman yang bikin RPP ya? Nggak tahu, saya bilang RPP saya udah saya jual Erlangga, ternyata nama saya belum dihapus sama Erlangganya, masih ada. Saya pikir nama saya udah dihapus karena udah dijual kan tulisan itu. Nah, jadi untuk yang kedepannya melanjutkan bikin buku hot, karena kan buku hot kan proyeknya kan 3 tahun, 3 kelas kan, kelas 10, kelas 11, kelas 12. Jadi kelas 10 sudah terbit, kelas 12 sudah masuk cetak, kemungkinan insya Allah tidak lama lagi terbit. Nah, kelas 12 nunggu karena ada PPKM, ada COVID, jadi agak terhambat ininya. Nah, dan yang ketiga ya bikin modul ini, bikin buku AKM, insya Allah minta doanya aja, mudah-mudahan terrealisir, karena bikin soal AKM tantangannya luar biasa, tidak mudah seperti hanya bikin soal UN. Kalau soal UN kan masih mudah lah istilahnya, sudah terbiasa hampir puluhan tahun dengan Pak Karto kan bikin soal UN. Jadi kalau soal AKM kan hal baru ini buat dunia pendidikan Indonesia. Itu jadi kedepannya ya paling bikin buku hot yang kelas 12, kemudian insya Allah mudah-mudahan bisa terrealisasi bikin buku AKM kalau memungkinkan waktunya ya. Tantangannya dikasih waktu sampai September. Jadi Juli, Agustus, September, Oktober. Agustus, September, 2 bulan. Kira-kira sanggup nggak? Iya itu. Saya cenderung ada tantangan gitu, saya mauin dulu, okein dulu. Jadinya nanti belakangan baru mikir. Jadi setiap ada ini tantangan, ya saja. Habis itu baru mikir gimana ya biar ya itu tercapai. Itu sih yang saya pegang selama ini. Siap Pak. Nah ini kan berarti Pak Iman udah banyak banget nih sering bikin soal, dari ceritanya soal-soal hot, terus sekarang mau ke soal AKM nih. Kira-kira nih Pak, menurut Bapak ada nggak sih Pak satu soal buat anak-anak kelas 10 nih Pak? Kan minggu-minggu ini mereka pertemuan awal nih Pak. Ada nggak nih Pak satu soal yang menurut Bapak cocok kita bawakan untuk guru-guru di pertemuan awal? Mungkin Bapak boleh bahas sedikit Pak? Satu soal saja. Kalau bahas soalnya berarti saya harus siapkan soalnya dong ya. Yang jelas gini, kalau di ini saya sharing saya mengajar. Boleh, Pak. Kalau di awal pertemuan itu yang saya lakukan itu kita harus menyatukan diri kita dengan anak-anak. Sehingga saya jarang sekali di awal pertemuan itu mengajar materi, lebih kepada mengajak anak-anak untuk mau belajar. Artinya saya sebagai motivator berarti di situ kan, memberikan motivasi, mengajak anak-anak, apalagi di kondisi virtual seperti ini ya. Jadi di minggu pertama itu saya 1 jam itu lebih kepada menguatkan jiwa anak-anak untuk tetap mau belajar, untuk tetap mau bergerak, tidak berhenti karena sebuah kondisi. Jadi di awal pertemuan itu saya lebih kepada menggugah anak-anak untuk memotivasi. Yang kedua,
di antara motivasi itu saya biasanya menceritakan tentang matematika secara umum, manfaatnya. Jadi pada saat kita belajar matematika jangan hanya dilihat apa namanya ke aplikasinya, misalkan matematika untuk fisika, matematika untuk kimia, matematika untuk ini. Artinya matematik sebagai queen of science lah, matematik sebagai ratunya science. Tapi di situ saya mengajak kepada anak-anak, matematika itu tidak hanya itu, matematika kan problem solving juga, pemecahan masalah. Matematika itu kan logika berpikir dalam sebuah pemecahan. Nah, logika berpikirnya yang harus kita coba ajak kepada anak-anak. Jadi matematika tidak seluruhnya langsung bisa diaplikasikan ke dalam sebuah ilmu lain. Tapi ada juga matematika yang hierarkis, bahwa sebelum belajar ini kan harus belajar ini dulu basicnya. Kayak saya ambil contoh misalkan penggunaan diferensial, kan tidak bisa langsung kita belajar diferensial, kita harus belajar dulu limit dalam dari definisinya dengan limit. Nah, kan limit perlu juga. Kalau ditanya limitnya buat apa? Ya mungkin dalam konteks langsung keseharian kan tidak terlihat jelas limit itu untuk apa. Tapi kan dalam keseharian pastilah di dalam pemanfaatan limit itu salah satunya adalah menemukan materi lain dari matematika, diferensial dan seterusnya. Jadi kemudian kenapa di matematika itu berpikirnya harus runut? Kenapa? Karena kalau tidak runut nanti pada saat ada kendala problem yang akan kita selesaikan itu tidak jadi selesai. Artinya kan kalau nggak runut, misalkan lompat-lompat, nah bisa jadi apa yang kita ingin pecahkan itu tidak selesai. Nah, jadi dalam matematik itu kan cenderung kebanyakan kan sistematis. Cara berpikirnya kan tidak lompat-lompat. Kalau lompat-lompat nanti memungkinkan problem yang akan kita selesaikan itu tidak selesai. Kemudian kenapa apa namanya di matematik itu harus sistematis dan seterusnya? Karena kalau tidak sistematis memungkinkan selain problemnya itu tidak terpecahkan, memungkinkan tujuan akhir dari apa yang kita ingin pecahkan itu juga tidak tercapai. Akhirnya kan tidak bisa jigjag seperti hanya mungkin tapi bukan berarti menutup mata bahwa orang matematik tidak kreatif, enggak juga. Karena cenderung kan orang kreatif kan berpikirnya zigzag, itu tidak bisa diatur, tidak bisa sistematis. Pokoknya ketemu ini dulu, ketemu ini, jadi kayak puzzle, nanti puzzle-nya disusun. Ya ada juga sebenarnya. Karena kalau misalkan saya selalu mengibaratkan gini, kalian kan tahu basicnya arus itu bagaimana, arus listrik itu misalkan gini. Ada sebuah katakanlah ada sebuah mesin cuci katakanlah. Tiba-tiba mesin cuci itu tidak berfungsi atau tidak bergerak. Kita jangan langsung menganggap bahwa dia rusak 100%. Cek dulu arusnya, jangan-jangan kabelnya putus, kena tikus. Dicek dulu kan, dicek dulu. Jangan langsung udah bawa aja ke bengkelnya, udah bawa ke servisnya. Padahal yang masalah kabelnya yang putus dan seterusnya. Begitupun itu. Jadi kan kita harus tahu bahwa untuk menyalakan itu kan harus ada arus yang masuk. Ini arusnya nggak masuk, berarti ada sesuatu. Kalau arus sudah masuk, kenapa nih tidak bergerak? Yang menggerakkan itu kan motor. Kita cek itunya di motornya. Tidak bergeraknya kenapa? Oh ternyata misalkan motornya yang rusak. Ya sudah, ada kabel di motornya misalkan putus. Ya kita selesaikan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi artinya saya membawa itu di belajar matematik itu tidak hanya menjebatani pelajaran-pelajaran atau materi yang lain juga konteks problem solving atau logika berpikir, pemecahan masalah dan sebagainya. Itu. Jadi kalau misalkan mau ditanya materi apa ya sesuai dengan konteksnya. Sekarang misalkan kelas 10 ya, kelas 10 itu kan cenderung guru-guru mengambilnya duluan adalah bilangan mutlak atau samaan dan tidak samaan mutlak kan. Berarti kan saya harus menjelaskan di mutlaknya. Apa nih persamaan mutlak? Kalau dalam keseharian kan misalkan gini, saya ambil contoh misalkan Jakarta nih. Jakarta itu kan sering banjir. Alat ukur yang biar ketahuan bahwa banjir tidak hanya Jakarta kan cenderung melihat gubernur itu kan di Manggarai. Bagaimana batas maksimum air itu akan tumpah keluar. Berapa nih itunya?
Nah, di dalam batas maksimum kan memungkinkan ada toleransi. Ternyata sebelum itu sudah meluber atau setelah walaupun sudah batasnya itu ternyata belum meluber juga. Kan berarti kan ada toleransi. Nah, dalam toleransi itu kan berarti kan ada sebuah nilai mutlak tapi ada nilai toleransinya. Misalkan katakanlah 780 baru itu, tapi ada toleransinya misalkan 40 cm bisa jadi 820, bisa jadi 740 sudah meluber. Nah, berarti kan ada nilai mutlak. Nah, jadi kaitannya salah satunya itu. Atau misalkan dalam hal kecepatan atau isi tangki motor. Dalam tangki motor itu kan ada batasnya nih. Misalkan sampai kering, nah itu motor udah nggak bisa jalan. Tapi kan ada batas itu di sudah peti merah, kan ada toleransinya. Walaupun misalkan katakanlah mungkin setengah liter atau mungkin 1/4 liter, itu kan ada toleransinya. Atau sebelum dia kosong, si itu sudah dimunculkan, tujuannya apa? Antisipasi. Artinya si pengguna motor itu pada saat melihat itu masih ada antisipasi, oh masih bisa berjalan nih, masih bisa cari pom bensin. Itu kan berarti kan ada harga mutlak yang itu kan, tapi ada nilai toleransinya. Misalkan mutlaknya toleransinya setengah liter, sehingga si pengemudi itu harus berjalan setengah liter itu untuk berapa kilo, berarti harus mencari tempat pom bensin di kilometer apa, jangan sampai melewati nanti mati si motor itu, sudah mati sendiri kan, berarti kan tidak bisa dijalankan. Nah, itu kan penggunaan mutlak kan di situ bisa digunakan. Jadi lebih mengarah kepada penggunaan, baru ke teorinya, definisi mutlak itu apa, dan seterusnya. Kemudian kalau kelas 11 itu kan kalau di wajib, kalau kelas 10 yang materi minatnya, saya lupa tuh materi minatnya itu, kalau nggak salah eksponen logaritma. Nah, eksponen logaritma kan di awal-awal itu anak-anak harus diajak ke dalam penerapan atau penggunaan eksponen logaritma. Jangan langsung dibawa ke teori, jangan langsung dibawa ke definisi dan seterusnya. Ini misalkan eksponen untuk misalkan di kimia atau logaritma mungkin di kimia, atau eksponen di fisika dan sebagainya untuk menentukan nilai yang cukup besar kan bisa dibuat ke dalam sebuah nilai eksponen. Misalkan 2 juta kan cukup 2 kali 10 pangkat 6 misalkan, kan berarti kan ada eksponennya. Kalau dikalikan 2 juta kali 10 juta kan nolnya banyak ya, berarti kan nol banyak kan bisa direduksi menjadi 10 pangkat sekian. Dan seterusnya kan itu kan. Nah, itu baru ke arah situ, ke pemanfaatannya, kemudian baru ke operasi-operasinya. Jadi di awal-awal pertemuan itu ya menurut saya jangan langsung kepada definisi, jangan langsung pada teori, tapi kepada bagaimana pemanfaatannya. Kemudian kalau untuk kelas 11 itu kan lebih kepada induksi ya, induksi matematik. Nah, cuman induksi matematik kan problemnya kan lebih kepada bagaimana membuktikan sesuatu rumusan matematika, tapi tidak dengan penemuan, tapi digunakan dengan cara kaidah induksi. Kalau langkah pertama benar, langkah kedua dianggap benar, langkah ketiga berarti harus dibuktikan benar untuk katakan satuan dan sebagainya. Itu yang agak sulit mungkin kalau untuk induksi ya. Intinya bahwa materi induksi itu salah satu jembatan untuk membuktikan sebuah rumusan tanpa harus kita melakukan penemuan. Cenderung matematika itu kan lebih asik dengan cara penemuan kan, ditemukan kenapa ini rumusnya dengan cara penemuan. Tapi kan dengan cara kan memungkinkan langkah itu ribet kan, langkah itu lama. Tapi dengan cara induksi kan bisa lebih simpel, rumus itu benar dan sebagainya. Kecuali kalau kita ingin menemukan sebuah rumus. Ya, Kaut Pak, kaut. Ya Pak, oke ya. Pak. Jadi untuk trigonometri kan melanjutkan ke materi sebelumnya di kelas 10. Nah, di soal AKM itu penggunaan trigonometri lebih kepada penggunaan trigonometri yang basic. Ya, basic misalkan untuk mengukur ketinggian, mengukur lebar sungai atau lebar sesuatu yang memang agak sulit kalau misalkan diukur secara
langsung, tapi bisa dengan perbandingan, kan, dengan kesebangunan dan sebagainya. Nah, baru di situ nanti dikaitkan di kelas 11 itu kan ada nilai-nilai yang memang harus dicoba juga dihitung tanpa harus menggunakan kalkulator, sehingga muncullah yang namanya rumus-rumus trigonometri kan. Nah, Iya. rumus-rumus trigonometri kan aplikasinya kan lebih kepada bagaimana kita tidak dicekoki dengan alat, maka dibutuhkan sebuah rumusan, sebuah aturan yang memang bisa tanpa alat itu kita bisa menghitungnya kan. Tapi itu lebih kepada mengasah otak, tidak kepada matematika secara aplikatif kan, tapi lebih kepada logika bagaimana menyelesaikan sebuah rumusan atau aturan matematika. Nah, kalau untuk kelas 12 itu kan statistik ya, statistik atau ada juga yang menggunakan dimensi 3. Tapi untuk masa pandemi ini disarankan statistik dulu. Kenapa? Karena nanti di matematika peminatan kelas 12-nya ada statistik lanjutan, statistik inferensial, yang mana materi statistik inferensial itu kan sebenarnya anak mahasiswa tahun pertama itu diberikannya. Tapi untuk kurikulum 2013 kan diberikan di kelas 12. Zaman Dean mungkin nggak ada statistik inferensial itu. Atau mungkin sudah ada tapi mungkin materinya kan tidak apa istilahnya hal barulah bagi guru bagi siswa juga matematik statistik inferensial itu artinya kan aplikasi atau pelanjutan dari statistik, maka diberikanlah di wajib itu statistik biar nanti di materi semester 2 statistiknya sudah dapat basicnya di semester 1 matematika wajib, sehingga matematika peminatan tinggal melanjutkan kan. Kemudian habis itu probability kan lanjutannya kan ada di apa namanya di materi matematika peminatan di semester 2-nya kan. Gitu kan. Jadi makanya guru harus mengatur, harus berkolaborasi juga dengan guru matematika wajib, jangan sampai kita tabrakan itu loh. Di wajibnya belum diajarkan, di minat sudah diajarkan. Hanya kan tidak nyambung. Makanya disambungkan statistik dan probability dulu diberikan, baru dimensi 3. Karena dimensi 3 tidak hierarki dengan statistik peluang, tapi statistik peluang kan ada hierarkinya, ada urutannya. Tidak boleh dipisahkan, artinya tidak terpisahkan. Tapi dengan dimensi 3 kan bisa dipisahkan. Makanya sebaiknya dimensi 3 diurutkan di akhir aja. Di akhir. Kemudian kenapa di akhir juga? Yang kedua, harapannya semester 2 itu sudah bisa tetap muka. Karena dimensi 3 kan materi yang cukup lumayan kan. Apalagi untuk anak IPS. Untuk anak IPS berat banget itu dimensi 3 itu. Benar-benar. Itu sebenarnya. Siap. Kalau untuk yang contoh soalnya saya harus menyiapkan bagaimana triknya menyelesaikan soal kan. Saya belum siap untuk soalnya, tapi kalau nanti di sesi berikutnya untuk presentasi soalnya ya boleh aja. Jadi biasanya saya di awal pertemuan itu tidak langsung ke materi, tapi lebih kepada manfaat matematika atau penemu-penemu matematika. Karena saya sedang mengajar ilmuwan matematika Indonesia itu luar biasa. Salah satunya Erlangga menemukan matematika apa namanya 30 tahun ilmuwan matematika dunia belum pernah memecahkan, orang Indonesia bisa memecahkannya. Itu kan? Orang Indonesia. Kemudian dan lain sebagainya, penemu-penemu Indonesia. Saya lebih ke sananya untuk memotivasi. Baru di minggu berikutnya materinya baru masuk dan sebagainya. Oke deh, siap Pak Iman. Berarti kalau di pertemuan pertama kita lebih memotivasi siswa-siswa ya Pak, apalagi di PJJ seperti ini. Nah, boleh dong Pak Iman diberikan tips nih ke siswa-siswi di Indonesia kan masih sulit, apalagi belajar matematika nih Pak di selama PJJ. Banyak banget yang ngeluh nggak bisa kalau lewat online doang, lebih enak tatap muka. Gimana nih Pak buat siswa-siswi Indonesia biar punya tips untuk belajar matematika di tengah pandemi seperti ini, Pak? Ya, jadi sebenarnya bukan alasan yang utama juga pada saat kita harus menyerah dengan sebuah kondisi, kita harus belajar lewat virtual. Karena sekarang sudah banyak pendukung yang bisa memvisualisasikan
kita belajar seperti hanya di dunia langsung gitu kan, artinya di tatap muka langsung. Makanya saya dalam pengajaran itu kan selalu menggunakan tab. Dan bagi anak-anak juga janganlah ada sebuah asumsi atau yang membatasi otak kita, pikiran kita bahwa matematika itu rumit, matematika itu sulit dan lain sebagainya. Tapi saya selalu mengatakan kepada anak-anak, kalau misalkan kita hidup tanpa matematika juga nggak bisa. Yang paling sederhana katakanlah basicnya matematika kan menghitung, menjumlah, mengali, mengurang, membagi dan seterusnya. Itu kan. Nah, kalau seandainya kalian jauh dari matematika atau hobi terhadap matematika, maka suatu saat nanti di titik tertentu kalian akan mengalami kesulitan. Jangan sampai katakanlah kalian jadi seorang direktur, manajernya itu matematika. Suatu saat jangan-jangan nanti nama manajer kan, karena kalian nggak ngerti matematika. Artinya tanpa tidak mampu menghitung, mencoba melogikakan, logika berpikir dan lain sebagainya. Akhirnya kan direkturnya malah dibodohin sama manajernya, ya kan? Atau misalkan yang paling gampang, misalkan kalian disuruh hitung, satu berpikir terima aja kembaliannya tanpa menghitung. Suatu saat kan nyampe rumah kan diomelin, kok harganya segini. Ya karena nggak pernah dimanfaatkan matematikanya, nggak pernah berhitung. Kalau harganya 750 kali 3 kan harusnya dikasih uang 5.000 masih ada kembalian. Ini kembaliannya misalkan 1.000 kan masih kurang misalkan. Dari mana? Kemana? Oh enggak, saya dikasih segini. Ya berarti kalau ada hal yang miss kan. Harusnya kan beli 4 aja cuma 3.000. Ini kamu beli 3 kembalinya 1.000, main terima aja. Padahal harganya 10. Artinya kan kalau misalkan anak-anak itu tidak mau berpikir atau menjauh dari matematika, suatu kerugian. Nah, jadi kemudian yang berikutnya ke kita pun ke guru ya, jangan memberikan hal yang sulit-sulit dulu kepada anak-anak. Kadang kan kita mengasih yang sulit-sulit dulu, akhirnya anak-anak kan jatuh mentalnya. Sulit matematika, susah ya, karena kita ngasihnya juga yang susah dulu. Tapi lebih baik sebaiknya ya kasih yang mudah-mudah dulu. Seperti hanya di Kumon itu kan, pembelajaran Kumon itu kan dari yang mudah berulang-ulang, akhirnya kan lama-lama otaknya kan terdesain sendiri kan untuk menyelesaikan itu. Kecepatan itu kan bisa diatur dengan dari yang pelan-pelan dulu, kan tidak ada yang tiba-tiba set langsung cepat menghitung. Tapi memang kelemahan dari anak-anak kebanyakan mengeluh di matematika itu karena lemah di menghitung. Ya karena basic matematika itu sebenarnya di menghitung. Kalau misalkan di menghitungnya masih lemah, cenderung untuk melangkah lebih lanjut itu agak sulit. Makanya basic matematika menghitung. Nah, menghitungnya memang itu harus dimulai dari sekolah dasar, SMP. Kalau sudah SMA, itu memang kalau basic menghitungnya itu keteteran, itu sangat sulit untuk bisa melangkah ke matematika yang tinggi. Yang bisa paling matematika yang logika saja. Karena di AKM itu kan lebih kepada problem solving yang mengandalkan logika berpikir pemecahan masalah, tidak kepada rumusan matematik. Tanpa rumusan harus bisa diselesaikan itu soal. Jadi menurut saya, tips saya ya kepada anak-anak, jangan fobi dulu terhadap matematika. Matematika tak sulit, matematika itu seram, matematika itu tidak asik. Nah, akhirnya kan tergantung ke kitanya sebenarnya kan, gurunya. Gimana cara membawakannya. Mungkin di awal-awal, mungkin kalau era sekarang sering diberi kuis katanya gurunya. Tapi kan itu selera sebenarnya menurut saya sih. Kalau misalkan dengan kuis bisa menggugah anak untuk motivasi, ya guru ya kasihlah kuis. Dengan Zoho, dengan macam-macam lah sekarang kan kuis. Tapi kalau untuk anak SMA kelas 12, itu kan cenderung orientasinya kan sudah berbeda. Berbeda dengan anak yang kelas 10, kelas 11, 12. Jadi harus dibedakan juga kita sebagai guru untuk mengajarkannya. Tapi yang jelas anak-anak Indonesia jangan sampai patah semangat. Nah, ilmuwan Indonesia itu luar biasa. Banyak penemu-penemu dari Indonesia. Ya seperti hanya ada ilmu matematika yang 30 tahun tidak terpecahkan oleh ilmuwan dunia, ternyata orang Indonesia bisa memecahkannya. Dan itu bagusnya itu si Erlangga itu nggak mau rumusnya itu dipatenkan kan. Itu.
Ya, dengan kondisi pandemi, dengan diberlakukannya PPKM oleh pemerintah, bukanlah sebagai hambatan buat kita untuk tetap maju, untuk tetap bergerak. Kita fokus tujuan kita nanti apa, karena kondisi seperti ini, saya yakin bahwa itu sudah didesain oleh Allah, sudah diberikan solusinya pasti. Tinggal kitanya mau nggak mencari solusi dan mau nggak melaksanakan sebuah kegiatan-kegiatan yang positif. Jangan selalu berpikir negatif bahwa pandemi itu memberatkan, pandemi itu menyusahkan. Tapi kalau misalkan kita katakan bahwa pandemi itu kita bisa ambil pelajaran, kita bisa juga ambil hikmahnya, maka suatu saat pasti kita akan terbawa untuk bisa memecahkan masalah itu. Saya kira itu mungkin kita terus semangat, walaupun kita keluar ya harus jaga prokes, tidak sembarangan, harus memakai minimal masker sesuai dengan pesan presiden kan, pakai masker, kalau yang belum vaksin ya ikut vaksin dan seterusnya. Saya kira itu mungkin pesan saya. Ya. Oke deh Pak. Siap, berarti buat anak-anak Indonesia jangan menyerah, benar kata Pak Iman, jangan berpikir kalau matematika itu sulit. Terima kasih Pak Iman untuk waktunya. Mungkin kita kali ini collab-nya segini aja dulu ya Pak. Next time kita bisa collab bahas soal lebih lanjut gitu ya Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Iman.